Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mutiara dengan NPM 102222018. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan 3, yang mana mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak O. Ferianto, SE, MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formulir. Formulir. Sistem akuntansi sama dengan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir atau form adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir disebut dokumen karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secarik kertas. 3 contoh formulir. Yang pertama ada formulir faktur penjualan, yang kedua formulir jurnal, dan yang ketiga formulir rekening buku besar. Jenis-jenis formulir. Yang pertama ada formulir 1 set, satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama. Contohnya seperti faktur penjualan. Yang kedua ada formulir continuous, berbentuk beberapa lembar, dibatasi perforasi, dapat disobek bila diperlukan. Contohnya seperti printer komputer. Yang ketiga ada formulir tanpa karbon, beberapa tebusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon. Contohnya seperti tiket pesawat. Yang keempat, formulir dengan tinta magnetis dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Yang kelima, formulir Optical Character Recognition atau OCR dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca alat input otomatis untuk ditransfer ke komputer. Selanjutnya ada manfaat dan kegunaan formulir. Yang pertama tentu untuk menentukan hasil kegiatan, contoh pekerjaan pembuatan distribusi dan laporan-laporan untuk pimpinan. Yang kedua untuk menjaga aktiva-aktiva dan utang-utang perusahaan, contoh penggunaan rekening-rekening sehingga dapat diketahui saldo masing-masing rekening. Yang ketiga, untuk memerintahkan suatu pekerjaan, contohnya seperti surat perintah pengiriman barang, surat perintah pembelian barang untuk dibelikan barang yang dibutuhkan. Yang keempat, untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyesuaian rencana-rencana. Contoh, rencana produksi untuk menilai kegiatan produksi dan untuk mengadakan perubahan terhadap rencana. Selanjutnya ada penggolongan formulir. Penggolongan formulir dibagi menjadi 2. Yang pertama ada menurut sumbernya, yang kedua ada menurut tujuannya. Formulir menurut sumbernya, yang pertama formulir yang dibuat dalam perusahaan digunakan untuk intern dan disimpan dalam perusahaan. Contohnya seperti kartu jam kerja, memo kredit atau debit, pengeluaran barang, bukti permintaan, dan lain-lain. Yang kedua, formulir yang dibuat dalam perusahaan dan dikirim kepada pihak luar perusahaan, contohnya seperti faktur penjualan, bukti kas keluar, surat order pembelian, dan lain-lain. Yang ketiga, formulir yang diterima dari luar perusahaan, contohnya seperti faktur pembelian, surat order dari pembeli, rekening, koran bank. Sedangkan formulir menurut tujuannya, yaitu formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan oleh unit organisasi lain, contohnya seperti bukti permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Selanjutnya ada formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, contohnya seperti faktur pembelian, faktur penjualan, dan kartu jam kerja. Kapan sih formulir digunakan? Yang pertama ada jika suatu kejadian harus dicatat. Yang kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali. Yang ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama.
Yang keempat, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi. Selanjutnya yang terakhir ada manfaat penggunaan formulir elektronik. Yang pertama tentunya tidak pernah kehabisan formulir, yang kedua tidak pernah ketinggalan zaman, yang ketiga ketidakefisienan formulir dapat dihindari, yang keempat tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah, yang kelima kecepatan pengisian formulir, yang keenam penangkapan data dilakukan sekali, dan yang ketujuh tidak ada yang mengambang.